Selamat datang di channel YouTube Jason Meiring. Kita akan belajar mengenai fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang memiliki dua sifat. Yang pertama adalah injektif dan surjektif. Kita akan langsung saja menyelesaikan masalah berikut. Akan dibuktikan bahwa fungsi domainnya adalah bilangan real ke bilangan real dengan rumus fungsi fx sama dengan 2x adalah fungsi bijektif. Untuk membuktikan f bijektif, kita membuktikan dua tahap sesuai dengan definisinya. Yang pertama adalah kita buktikan f injektif lalu f surjektif. Tahap yang pertama, kita akan buktikan bahwa fungsi f yang didefinisikan pada masalah adalah fungsi injektif. Terlebih dahulu kita pahami apa itu fungsi injektif. Definisinya adalah fungsi f dikatakan injektif jika untuk setiap a, b elemen a di sini adalah domain dari fungsi f, di mana fa-nya sama dengan fb, maka a sama dengan b. Pada definisi ini kita perlu mengambil sembarang dua anggota di a. Karena kuantornya untuk semua, maka secara operasional kita ambil sembarang dua anggota di a. Dalam hal ini kita misalkan a, b, di mana dua anggota tadi yang kita ambil A dan B tadi memiliki sifat FA sama dengan FB. Lalu kita tunjukkan bahwa kalau kita mengambil dua anggota sembarang dari domainnya A yang memiliki sifat FA sama dengan FB, maka akan terjadi A-nya sama dengan B. Jadi kita ambil dua anggota pada domain, di sini adalah R. Di sini dua anggota tadi kita misalkan dengan x, y. Jadi di sini sengaja saya menggunakan variabel yang berbeda agar kita tahu bahwa simbol dari variabel itu tidaklah penting, yang penting adalah makna dari variabel tersebut. Pada definisi digunakan simbol a, b. Di sini kita simbolkan x, y, tapi maknanya sama, yaitu dua anggota sembarang dari domainnya. Fungsi f ini domainnya adalah bilangan real ke bilangan real. Jadi kita ambil sembarang x, y anggota domain sama seperti definisinya. Untuk setiap a, b elemen a, kita sudah lakukan sesuai definisinya. Jadi pembuktian matematika itu sebetulnya secara tahapan sudah disiratkan atau ditunjukkan tahapannya dalam definisi yang bersesuaian. Jadi di sini untuk setiap a, b elemen a, dua anggota dari a, kita udah lakukan ambil sembarang. Untuk setiap, secara praktis kita gunakan kata ambil sembarang dalam pembuktian. Jadi ambil sembarang dua anggota di R, di mana FA sama dengan FB. Di sini kita gunakan Fx sama dengan Fy. Lalu kita akan tunjukkan bahwa kalau kita ambil dua anggota sembarang x, y yang memiliki sifat Fx sama dengan Fy, maka yang terjadi adalah A sama dengan B. Pada konteks kita harus menunjukkan bahwa X-nya sama dengan Y. Fx sesuai dengan definisi dari fungsinya adalah sama dengan 2x. Fy sama dengan 2y. Jadi dari fx sama dengan fy kita peroleh 2x sama dengan 2y. Kalau kita bagi kedua ruas dengan 2, maka kita akan peroleh x sama dengan y. Jadi secara tahapan kita sudah melakukan sesuai dengan definisi. Untuk setiap a, b elemen a, ambil sembarang x, y elemen R, di mana
FA sama dengan FB, FX sama dengan FY, lalu kita tunjukkan ada proses di sana diperoleh untuk setiap A, B elemen A, FA sama dengan FB, maka atau berlaku A sama dengan B. Di sini kita sudah peroleh X sama dengan Y. Ya. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan tahapan berdasarkan definisi tersebut, artinya kita sudah membuktikan bahwa F-nya adalah injektif. Kita lanjut ke tahap yang kedua, kita akan buktikan bahwa F-nya surjektif. Kalau pada SMA kita kenal fungsi pada, bahasa formalnya adalah fungsi yang surjektif. Ya. Fungsi F dikatakan surjektif jika untuk setiap B, elemen B di sini adalah daerah kawan atau kodomain, maka ada anggota di domain, ada A elemen A, sehingga atau berlaku FA sama dengan B. Jadi bahasa, saya tunjukkan ini saja. Jadi kalau kita menggunakan gambar akan lebih mudah dipahami, ya. Jadi yang sebelah kanan ini itu adalah kodomain, yang sebelah kiri adalah domain daerah asal. Nah, fungsi surjektif atau fungsi pada artinya itu adalah setiap anggota di kodomain itu punya teman di domain. Itu adalah fungsi surjektif. Ya, saya ulangi. Setiap anggota di kodomain punya teman di domain. Ya. Dengan kata lain, kalau kita ambil sembarang anggota kodomain, misalkan saja Y, maka Y ini punya teman ya, di domain sehingga hasil fungsinya adalah Y. Jadi, kalau kita gunakan simbol pada definisinya, ambil sembarang anggota dari B, maka akan ada anggota di domain yaitu A, di mana nilai fungsi dari A itu sama dengan B. Nilai fungsi dari A itu sama dengan B. Dengan kata lain, B punya kawan adalah A. Ya. Ambil sembarang anggota di kodo, yaitu B, maka kita bisa memilih salah satu anggota di domain, yaitu A, sehingga nilai fungsi dari A itu sama dengan B. Ya. Dalam hal ini, fungsi pada masalah adalah F sama dengan 2X. Ya. Jadi, kalau fungsi ini adalah fungsi surjektif, maka kalau kita ambil sembarang Y elemen R, Y anggota dari kodomainnya adalah R, maka kita bisa memilih anggota dari domain daerah asal. Sehingga kalau kita petakan atau kita tentukan nilai fungsinya, maka hasilnya adalah Y. Dalam hal ini yang kita pilih adalah Y per 2. Ingat, domainnya adalah bilangan real, sehingga Y per 2 ini adalah anggota dari domain. Ya. Kalau kita petakan Y per 2 ini oleh fungsi F, maka hasilnya adalah Y. Dengan kata lain, si Y ini di kodo, temennya adalah Y per 2 di domain. Ya. Jadi, ambil sembarang Y elemen R, maka kita bisa memilih anggota di domain, yaitu Y per 2 yang kita simbolkan dengan X, sehingga kalau kita petakan nilai X tadi, sama dengan X itu adalah Y per 2, maka berdasarkan rumus fungsinya 2X, maka 2 kali Y per 2 sama dengan Y. Ya. Kalau kita mengikuti definisi, ya, sebetulnya tahap yang kita buat ini itu sama dengan definisinya. Mari kita perhatikan, di sini definisi dimulai dengan ambil sembarang anggota dari kodo. Ambil sembarang anggota dari kodo. Kodomainnya adalah R. Ya, ambil sembarang Y elemen R. Ada
dalam operasional pembuktian formal itu kita kaitkan dengan kata pilih. Jadi untuk semua ambil sembarang ada itu pilih. Jadi pilih anggota dari domain yang kalau kita tentukan nilai fungsinya, maka nilai fungsi dari anggota tadi yang di domain itu sama dengan B di kodomain. Ya. Ini berpadanan dengan tahap ini. Ambil sembarang untuk setiap. Ambil sembarang G elemen R anggota kodo, pilih salah satu anggota domain yaitu Y/2 elemen R, sehingga FA, Fx itu sama dengan Y. Urutan pada definisi ini sudah kita terapkan dalam pembuktian formal ini. Ambil, pilih, sehingga nilai fungsinya sama dengan Y. Kalau kita sudah mengikuti tahapan pada definisi, itu berarti kita telah membuktikan bahwa fungsi F tadi adalah fungsi surjektif. Karena F injektif dan F surjektif, terbukti F bijektif. Soal yang kedua adalah kita akan membuktikan suatu fungsi tertentu bukan fungsi injektif. Kalau kita ingin membuktikan sesuatu, maka kita perlu tanya terlebih dahulu apa definisi dari bukan fungsi injektif. Setelah kita pelajari bahwa fungsi injektif definisinya adalah untuk setiap A, B anggota dari domain di mana FA sama dengan FB berlaku atau maka A-nya sama dengan B. Kalau kita ingin menentukan definisi bukan fungsi injektif, maka kita negasikan definisi dari injektif. Bukan dalam bahasa logika matematika adalah negasi. Kita negasikan. Bagaimana caranya? Untuk setiap, kalau kita negasikan itu untuk setiap ini kuantor. Ya. Untuk dalam matematika ada dua kuantor, untuk setiap dan ada. Ya. Negasi dari kuantor untuk setiap adalah ada. Jadi kita negasikan untuk setiap A, B elemen A menjadi ada A, B elemen A. Kemudian kalimat berikutnya adalah menggunakan operator logika matematika P maka Q. P-nya di sini adalah, ini pada fungsi injektif ya. P-nya adalah FA sama dengan FP maka Q. Q-nya adalah A sama dengan B. Tadi kita sudah negasikan yang kuantor untuk setiap. Sekarang kita negasikan kalimat matematika P maka Q. FA sama dengan FB sebagai P, A sama dengan B sebagai Q. Ini ada tanda panah menunjukkan bahwa ini operator implikasi jika maka. Pertanyaannya adalah apa negasi dari P maka Q? Ya, kalau kita telah pelajari di mata kuliah logika matematika atau berkaitan dengan logika matematika, maka kita tahu bahwa negasi dari P maka Q itu ekuivalen dengan P dan negasi Q. Saya ulangi, negasi dari P maka Q ekuivalen dengan P dan negasi Q. FA sama dengan FB, ini P, maka A sama dengan Q kalau kita negasikan adalah P, P-nya FA sama dengan FB, dan negasi Q. Negasi dari A sama dengan B. Jelas negasi A sama dengan B adalah A tidak sama dengan B. Jadi fungsi F dikatakan bukan injektif. Ada dua anggota dari domain yang memiliki sifat FA sama dengan FB dan A-nya tidak sama dengan B. Ya. Oke, kita akan
buktikan bahwa fungsi G yang domainnya adalah R, kodomainnya adalah R juga bilangan real dengan rumus fungsi Gx sama dengan X kuadrat, itu kita akan buktikan dia bukan fungsi injektif. Caranya adalah kita ikuti saja urutan pada definisinya. Definisinya ini dimulai dengan ada A, B elemen A. Ada itu kita harus pilih anggota yang spesifik dari si domain yang menyebabkan kalimat matematika di bawahnya terpenuhi. Saya ulangi, ada itu identik dengan pilih. Berarti di sini pilih A, B, dua anggota dari si domain yang memiliki sifat FA sama dengan FB, tetapi dan kalimat dan dalam logika matematika sering diinterpretasikan dengan kata tapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya akan gunakan kata tapi ya yang sama dengan makna kata dan supaya mengkontraskan makna dari fungsi injektif tadi. Saya ulangi. Pilih dua anggota dari, perhatikan mouse-nya, pilih dua anggota dari domain yang memiliki sifat FA sama dengan FB dan tapi A-nya tidak sama dengan B. Jadi kita milih bukan sembarang pilih, tapi yang memiliki sifat FA sama dengan FB dan A tidak sama dengan B. Sekarang kita pilih pada proses pembuktiannya, pilih negatif 1,1 anggota dari domain. Ingat domainnya adalah bilangan real. Ya. Nanti kita akan mengajukan pertanyaan, apakah pemilihan ini satu-satunya? Tentu saja tidak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita bisa memilih dengan mudah dan tepat serta cepat? Hanya ada satu cara supaya kita bisa memilih tadi, yaitu dengan sering berlatih untuk memilih contoh yang membuat pernyataan itu bernilai salah. Contoh yang membuat pernyataan tersebut bernilai salah disebut dengan counter example atau contoh penyangkal. Ya, jadi oke, di sini saya akan pilih, nanti dicoba pilihan-pilihan lain untuk mempertajam kemampuan pembuktian dari kita. Oke. Di sini saya pilih sebagai ilustrasi negatif 1,1 elemen domain. Berarti kita sudah lakukan tahap pertama dari definisi. Ada A, B elemen dari A. Kemudian yang kita pilih ini tentunya harus memenuhi FA sama dengan FB. Mari kita lihat. Di sini bukan fungsi F tapi fungsi G. G ini kan A-nya adalah negatif 1, B-nya adalah 1. Kalau kita lihat definisi sini, berarti GA, G negatif 1 itu sama dengan GB, G1 ya. G negatif 1 kan fungsinya X kuadrat. G negatif 1 itu negatif 1 kuadrat sama dengan 1. G1 itu sendiri 1 kuadrat sama dengan 1. Di sini jelas bahwa kita sudah memenuhi tahapan berikutnya dari definisi bukan injektif. FA sama dengan FB. Di sini GA sama dengan GB. A-nya adalah negatif 1, B-nya adalah 1. Sekarang tahapan berikutnya. Dan negatif 1 kan tidak sama dengan 1. Ya, berarti kita sudah melakukan pilih A, B elemen A, pilih negatif 1,1 elemen R, di mana FA sama dengan FB, GA sama dengan GB, A-nya negatif 1 dan B-nya 1, dan A tidak sama dengan B, dan negatif 1 tidak sama dengan 1. Sekali lagi, kalau kita sudah menyelesaikan tahapan pada definisi, otomatis ya sebenarnya kita sudah membuktikan bahwa G-nya bukan injektif. Demikian
ilustrasi, pembuktian berkaitan dengan fungsi bijektif. Selamat belajar.